Tema kita adalah tak terpisahkan dari kasih Allah. Bahwa hari Paskah ini bagi umat Kristiani adalah hari yang spesial di antara semua perayaan-perayaan kekristenan. Hari Paskah adalah salah satu perayaan yang terbesar untuk kita rayakan dan kita syukuri. Karena Paskah bagi umat Kristen adalah satu hari untuk memperingati kebangkitan Kristus dari kematian. Dengan Paskah ini menjadi satu bukti bagi kita bahwa Tuhan Allah sungguh berkuasa atas maut. Maut, di manakah sengatmu? Dan musuh terakhir orang Kristen, musuh terakhir daripada Tuhan adalah maut. Dan musuh yang terakhir itu sudah dikalahkan melalui kebangkitan Kristus dari kematian. Kristus sungguh dapat dipercaya, perkataannya yang benar adanya, termasuk mengenai kebangkitannya dari antara orang mati. Bahwa dia adalah fakta sejarah yang hadir di bumi ini dalam perjalanan sejarah ciptaan Tuhan, bahwa dia mengajar hidup, mengalami kematian, dan bangkit kembali. Tidak ada di sana berita bohong. Walaupun ada orang-orang tertentu yang mencoba memanipulasi fakta itu. Ada yang mengatakan dia dicuri oleh murid-muridnya. Ada yang mengatakan digantikan oleh orang lain. Tuhan Allah adalah Maha Kuasa. Kemahakuasaannya itu dia buktikan bahwa dia akan menolong putranya yang kudus ketika masuk ke dunia orang mati. Di sana juga dia akan bekerja, memberitakan kabar baik, membuat gempar dunia orang mati pada waktu itu. Kehadirannya melalui peristiwa Paskah adalah bukti kasih Allah yang terbesar bagi umatnya, bagi manusia. Memang jemaat di Roma pada waktu itu mengalami tantangan yang begitu berat. Dalam perjalanan sejarah mungkin pada waktu itu negara superpower adalah Romawi pada zaman itu. Tentu kalau sekarang kita tahu beberapa negara superpower. Kerajaan superpower pada waktu itu adalah Roma. Umat Kristen di kota Roma juga mengalami penganiayaan, berbagai fakta-fakta penderitaan yang dialami oleh umat Tuhan di sana. Untuk itu Rasul Paulus menyampaikan apa yang menjadi bagian daripada pengalaman hidupnya ketika menjadi pengikut Kristus, ketika menjadi murid Tuhan. Keyakinan itu, berita keselamatan yang ada pada dia itu, berita pengampunan dosa sewaktu dia dipanggil di jalan ke Damsik, jalan ke Damaskus itu. Tuhan menyatakan, akulah yang engkau aniaya itu. Dari sana dia bertobat, kemudian dari sana dia menjadi salah satu rasul dalam perjalanan gereja mula-mula yang begitu terkenal. Apakah umat Kristen itu dimasukkan ke kandang binatang buas? Tapi dua tokoh yang terakhir ini kita ketahui bagaimana akhirnya. Bahwa Rasul Paulus pun ditangkap dan diadili di Roma. Sampai meninggalnya dia di Roma. Tetapi sebelum dia juga menjadi saksi bahwa Rasul Petrus juga ditangkap dan dianiaya, dijatuhi hukuman mati dengan hukuman disalib. Pada waktu itu Rasul Petrus justru meminta, jangan salibkan aku seperti Tuhanku, salibkanlah aku terbalik. Jadi kepala Petrus ke bawah sewaktu dia dieksekusi. Mereka bisa yakin mempertahankan imannya menjadi murid Kristus yang setia, karena maut tidak akan bisa memisahkan para pengikut Tuhan di kota Roma sekalipun dari kasih Allah yang begitu besar. Keyakinan itu menjadi seperti satu kesaksian iman. Oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Seperti maut itu berjalan mengejar mereka setiap hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Oleh karena keyakinan itu, mereka tetap tinggal dalam kepercayaan menjadi pengikut Kristus
Kita tahu Bapak Ibu dan saudara-saudaraku umat Kristiani yang ada saat ini mendengarkan firman Tuhan, semakin dibabat, semakin merambat. Penganiayaan, penderitaan, ketelanjangankah, penjarakah, dan berbagai bentuk kepahitan hidup yang mereka alami tidak membuat mereka untuk meninggalkan imannya kepada Yesus Kristus. Tak satu pun yang bisa memisahkan dari kasih Kristus, karena Kristus sendiri sudah mengalahkan maut. Ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, menjadi pengikut Kristus meneguhkan untuk tetap tinggal di dalam kasih Allah, karena dikatakan, aku seutuh-utuhnya yakin bahwa tidak ada satu pun di alam semesta ini yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah di dalam Yesus Kristus. Apapun yang ada di tempat yang paling tinggi sana, di bintang yang paling tinggi sana, siapapun itu, makhluk apapun itu, makhluk asing sekalipun itu, sampai kepada siapapun yang ada di bawah bumi ini, tidak akan bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Pemerintah siapapun itu. Lagu tadi kita nyanyikan. Pertama dalam Alkitab dikatakan siapapun. Jadi siapapun itu, dalam bentuk makhluk pun itu, malaikat jahat sekalipun itu, roh-roh jahat sekalipun itu, tidak akan memisahkan kita dari kasih Allah. Tetapi lagu tadi apapun penderitaan, apapun kesulitan, tidak akan memisahkan kita dari kasih Allah.